Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aida Putri Nadila dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengaruh pengasuhan terhadap pembelajaran anak dengan mata kuliah Pemberdayaan Keluarga dalam Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Taruni Suningsi MPD. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengasuhan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran anak? Yang ketiga, bagaimana contoh pengasuhan terhadap pembelajaran anak? Yang keempat, bagaimana pengaruh pengasuhan terhadap pembelajaran anak? Dan yang kelima, mengapa pengasuhan dapat berpengaruh terhadap pembelajaran anak? Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengasuhan. Jadi, definisi pengasuhan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 berarti proses, cara, perbuatan mengasuh. Pengasuhan atau parenting dapat diartikan sebagai segala hal yang mencakup apa seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak. Pengasuhan bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak berlandaskan rasa kasih sayang tanpa pamrih. Dengan makna pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan murni merupakan tanggung jawab orang tua. Dengan demikian kurang tepat bila tugas pengasuhan dialihkan sepenuhnya kepada orang lain yang kemudian disebut pengasuh. Dapat disimpulkan bahwa pengasuhan adalah interaksi timbal balik antara orang tua dan anak terhadap kedekatan emosional. Orang tua bertanggung jawab atas perannya dalam memenuhi kebutuhan serta berupaya meningkatkan perkembangan anak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran anak? Menurut Nur Hendar tahun 2020, pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak, orang tua, atau orang dewasa lainnya dalam suatu lingkungan untuk mencapai tugas perkembangan. Interaksi yang dibangun tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini disebabkan interaksi tersebut mencerminkan suatu hubungan di antara anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan lancar. Menurut Sujiono dalam Ade Putri dan Suryana tahun 2022, kegiatan pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasai dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi antara anak dengan lingkungan yang berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan anak, sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk bebas, aktif, dan kreatif melalui bermain. Yang ketiga yaitu contoh pengasuhan terhadap pembelajaran anak. Nah, contohnya yang pertama yaitu bisa dengan membuat rutinitas belajar, seperti menjadwalkan waktu khusus setiap hari untuk belajar, seperti setelah makan malam atau sebelum tidur untuk membantu anak memiliki kebiasaan belajar yang teratur. Yang kedua, bisa dengan memberikan dukungan aktif, terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar anak seperti membantu dengan pekerjaan rumah, menjawab pertanyaan, atau menyediakan sumber daya tambahan jika diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu bisa dengan memberikan dorongan positif, memberikan pujian dan dorongan positif saat anak berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai pencapaian akademik. Hal ini untuk memperkuat motivasi belajar anak. Yang keempat, yaitu bisa dengan membantu mengatasi tantangan, membantu anak untuk mengatasi hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran dengan memberikan bimbingan, sumber daya, atau dukungan tambahan yang mereka butuhkan. Yang kelima, menghargai kreativitas, mendorong kreativitas dan eksplorasi dalam pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri.
Nah, yang keenam bisa dengan menjaga komunikasi terbuka, membuka saluran komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak untuk mendiskusikan masalah atau tantangan dalam pembelajaran serta berbagai pencapaian dan keberhasilan. Yang ketujuh yaitu bisa dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, seperti menciptakan lingkungan belajar di rumah yang tenang, terorganisir, dan merangsang. Pembelajaran dengan menyediakan bahan-bahan pendukung dan fasilitas yang diperlukan. Yang kedelapan, mendorong pemecahan masalah, mendorong anak untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan memberikan tantangan atau tugas yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Materi yang keempat, bagaimana pengaruh pengasuhan terhadap pembelajaran anak. Nah, pengasuhan sendiri memiliki pengaruh terhadap kehidupan anak, tak hanya terhadap perkembangan, namun juga terhadap pembelajaran anak. Pengasuhan yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat berpengaruh terhadap pembelajaran anak. Dari jenis pola asuh yang ada memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pembelajaran anak. Apabila pola asuh yang dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga gagal, sehingga anak akan malas untuk belajar. Anak tidak akan mendapatkan hasil yang baik, sehingga di sini dibutuhkan keterlibatan orang tua dalam mengamati minat belajar anak, dan anak bisa lebih bersemangat untuk belajar. Dan materi yang terakhir, mengapa pengasuhan berpengaruh terhadap pembelajaran anak? Orang tua merupakan pilar utama dalam pendidikan anak usia dini. Peran keluarga dalam membentuk pola sikap pribadi seorang anak menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak, tidak hanya dalam sekolah, melainkan pada semua faktor yang bisa dijadikan sumber pendidikan bagi anak. Berhasil tidaknya, pendidikan seorang anak dapat dihubungkan dengan perkembangan sikap dan pribadi dari orang tuanya, serta hubungan komunikasi pola asuh dalam keluarganya. Lingkungan keluarga dapat berperan penuh terhadap perkembangan untuk memberikan sistem pendidikan secara komprehensif yang saling berkesinambungan. Anak usia dini termasuk ke dalam periode Golden Age atau masa keemasan. Sekitar 30% perkembangan kognitif anak berlangsung di usia 4-8 tahun. Oleh karena itu, jika pada masa ini pengasuhan dari orang tua tidak tepat, maka kecerdasan intelektual anak akan cenderung lemah. Lingkungan keluarga harus dapat menyiapkan dan memberikan pendidikan untuk anaknya agar menjadi generasi penerus yang baik. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai pengaruh pengasuhan terhadap pembelajaran anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.